besar dari yang ini. Perang melawan hawa nafsu di dalam dirimu sendiri. Perang yang sungguh besar untuk umat manusia. Perang melawan hawa nafsu di dalam dirimu sendiri. Perang yang sungguh besar untuk umat manusia. Pernah Nabi baru kembali dari sebuah perang yang besar. Ia mengingatkan ada peperangan yang lebih besar dari yang ini. Terima kasih Nas, tepuk tangan dulu buat Nas, luar biasa. Nas menyanyikan satu hadis yang luar biasa, sangat populer sekali. Apalagi menjelang masuk Ramadan ini sangat populer karena hadis ini, kalau asbabul wurud hadis ini, Nabi ucapkan sebelum masuk Ramadan, dalam artian mohon maaf pada saat perang Badar. Nabi berkata, karena ini perang sangat besar. Kata Nabi, kita baru pulang dari perang yang kecil. Hah? Perang yang kecil? Dan kita akan menuju ke perang yang lebih besar. Sahabat pada kaget. Perang lebih besar maksudnya apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, yakni perang melawan hawa nafsu. Artinya apa maksud dibalik hadis ini? Ternyata perang melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang melawan perampok, melawan musuh. Karena kalau musuh itu di luar. Ibu, yang di rumah termasuk, kalau tetangganya jadi musuh pindah rumah aja ya. Aman kan? Kan pindah rumah. Karena yang jadi musuh adalah tetangga. Tapi kalau yang jadi musuh diri kita sendiri, mau lari kemana dia ngikut. Makanya yang paling berbahaya adalah musuh terbesar kita, peperangan terbesar kita adalah perang melawan hawa nafsu. Disinilah kita harus melawan dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Makanya lawan dengan berpuasa. Puasa itu artinya menahan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penjelasan dari tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa sebenarnya banyak puasa. Puasa menahan mulut, Ibu. Ibu, gatal mulutnya ngomong. Puasakan. Gatal matanya mau melihat, tundukkan pandanganmu. Makanya laki-laki itu disuruh tundukkan pandangan. Karena pandangan pertama halal. Tapi pandangan kedua haram. Tapi kalau pandangan pertama lama, haram juga. Haram juga 3 detik ya kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Durasinya. Durasi 3 detik. Paling Ada lama. tiba-tiba ada orang jalan, jatuh sarungnya. Au! Tapi ya, au! Jangan disengaja Jangan Pak disengaja. Ustadz. Oke, dulu pernah pada suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan kepada para wanita-wanita yang merdeka, ada Hindun diantaranya di situ mengatakan, la yasrikna, jangan kalian mencuri. Oke, kata para wanita yang berada di situ. Terus kemudian Rasulullah menambahkan lagi, wala taznin, jangan kalian berzina. Lalu Hindun bertanya, apa mungkin kami berzina ya Rasulullah? Kami ini orang-orang mulia, maksudnya kami ini orang bukan budak. Berarti jika dilihat dari konteks hadis ini, berarti yang mendekati zina itu adalah orang-orang yang tidak mulia. Orang-orang yang tidak merdeka. Kalau merasa orang mulia berarti Insya Allah melakukan zina. menjauhi, amin. Amin, amin, amin. Baiklah, kembali lagi di Islam itu Indah, masih bersama Fiostin DS tentunya ya. Berikutnya kita mendengarkan kisah toladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Kisah apa Silakan, Ustazah? Kisah apa? Kisah apa? Tentang godaan wanita. Dahsyat nih. Silakan Ustazah. Kita dengerin. Baik. Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan mengenai wanita. Begitu dahsyat pengaruh dari seorang wanita. Ketika dia solihah, dia akan menjadi perhiasan dunia. Tapi ketika dia buruk, dia menjadi seburuk-buruk fitnah dunia. Dan tak jarang laki-laki hancur karena pengaruh dari seorang wanita. Kecuali para pemuda atau laki-laki yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Inilah kisah tentang seorang
pemuda ahli ibadah. Pemuda ini sangat solih. Kerjaannya setiap siang hari berpuasa dan malam hari selalu menghidupkan sepertiga malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air matanya senantiasa bercucuran karena rasa takut, cinta, rindu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari diisi dengan bermunajat, hari-hari diisi dengan khalwat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat solih. Namun sayangnya lelaki ahli ibadah ini tinggal di lingkungan yang buruk. Lingkungan yang menghalalkan segala macam bentuk kezoliman pun perzinahan. Sampai suatu ketika orang-orang di lingkungannya berkata, alangkah sok sucinya pemuda itu. Alangkah sok alimnya pemuda itu, sok berilmu, sok bersih. Coba kita jebak laki-laki itu dengan seorang gadis cantik. Pasti dia juga akan terjatuh. Pasti dia juga akan tergoda, kata tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Maka dibuatlah tipu muslihat tetangga-tetangga tersebut dengan menyewa seorang gadis miskin. Gadis ini tidak punya pilihan lagi karena tetangga-tetangganya mengatakan, ketika engkau berhasil untuk menyusup ke rumah pemuda itu dan berhasil menggodanya, kami akan memberikan imbalan yang sangat besar kepadamu wahai wanita. Bukankah engkau memerlukan uang? Dan kami bisa memberikan semua yang engkau inginkan asal engkau mau menggoda dan menghancurkan laki-laki itu. Kata sang tetangga-tetangga yang jahat ini. Maka sang wanita ini pun pada akhirnya di malam hari yang dingin mulai melancarkan aksinya. Ia mengetuk pintu rumah pemuda itu dan berkata, wahai pemuda, tolonglah saya. Di luar sangat dingin, hujan deras dan aku butuh tempat perlindungan. Kata sang wanita tersebut dengan nada merintih. Laki-laki solih ini yang setiap malam pekerjaannya adalah membaca kitab-kitab dengan lampu minyak pun merasa terusik dengan suara gadis yang ada di luar rumahnya. Maka sang pemuda itu pun mengintip dan kemudian mengatakan, pergilah engkau wahai gadis, aku seorang diri di rumah, tidak baik laki-laki dan perempuan berduaan di dalam rumah. Engkau bisa minta bantuan kepada tetangga yang lain. Maka sang wanita ini pun kembali merintih, tolong aku wahai pemuda, aku sudah pergi ke sana kemari, tidak ada seorang pun yang mau menerima aku. Aku dalam keadaan kelaparan, aku dalam keadaan kesepian, aku dalam keadaan seorang diri dan aku takut berada di luar seperti ini. Izinkan aku menginap di rumahmu semalam saja, besok pagi aku akan pulang. Tapi sang pemuda ini bersikeras dengan mengatakan, tidak wanita, silahkan engkau pergi jauh-jauh dari rumahku, aku tidak ingin ada wanita di rumahku. Sang wanita ini pun pura-pura pergi beberapa saat dan kembali lagi dengan mengatakan, wahai pemuda, kalau nanti di tengah jalan tiba-tiba ada yang memperkosaku, dan kemudian aku meninggal dunia karena itu, maka aku akan menyalahkan engkau di hadapan Allah karena engkau tidak mau membantu saudara sesama muslimmu. Maka aku akan menyalahkan engkau wahai pemuda karena tidak mau menolongku, wanita yang sangat butuh pertolongan ini. Pemuda yang solih ini pun merasa tergetar hatinya karena benar sesungguhnya ia ingin mau menolong wanita tersebut. Maka ia pun mempersilahkan dengan berat hati wanita itu untuk masuk ke dalam rumahnya dan ia katakan, engkau jangan keluar-keluar dari kamar, engkau masuk ke dalam kamar itu dan aku berada di kamar yang ini. Dan setelah pagi tiba, engkau langsung cepat-cepat pergi dari rumah ini, kata sang pemuda itu. Sang wanita tersebut pun mengiyakan. Akhirnya sang wanita ini pun berada di dalam sebuah kamar. Namun apa yang terjadi? Ketika sang pemuda sedang membaca kitab dengan lampu minyaknya, tiba-tiba wanita ini menjerit-jerit. Dan akhirnya pemuda itu pun langsung berlari dan membuka pintu kamar wanita tersebut. Apa yang dilihatnya? Wanita tersebut dalam keadaan berbaring dan memakai baju yang sangat minim dan mulai menggoda laki-laki tersebut. Tidak ada orang di sini, tidak ada yang melihat. Engkau bisa melakukan apapun terhadapku. Engkau bisa melakukan apa saja yang engkau inginkan. Tidak ada yang tahu dan kita bisa merahasiakannya dari siapapun, kata wanita ini. Lalu sang laki-laki tersebut pun langsung lari ke dalam sudut, ke sebuah sudut dan kemudian memegang api yang berada di sampingnya tadi, lampu minyaknya tadi, ya pegang terus dan kemudian sang wanita ini menjerit-jerit dan ketahuilah ternyata tetangga-tetangga sebenarnya sedari tadi sedang mengitari rumah pemuda tersebut untuk menggerebeknya agar mereka bisa melihat bahwa laki-laki dan wanita ini telah berzina. Akhirnya sang tetangga pun menggerebek ketika wanita tersebut berteriak-teriak terus dan laki-laki itu pun berteriak-teriak terus. Setelah didobrak pintu tersebut, apa yang terjadi? Wanita tersebut berteriak dan laki-laki tersebut pun berteriak sambil terus memegang api. Lalu tetangga-tetangga pun menjadi heran, apa yang terjadi? Dan wanita ini mengatakan, selamatkan aku dari pemuda yang solih ini. Ketaatan
Ketaatan-Nya terhadap Allah membuat aku takut. Ketaatan-Nya terhadap Allah dengan tidak mau menyentuhku membuat aku takut. Selamatkan aku dari dia. Aku tidak suka dengan laki-laki yang solih ini. Aku merasa sangat hina di hadapan Allah. Kata sang wanita ini. Wanita tersebut pun pergi dengan para tetangga-tetangganya dan sang laki-laki ini menangis dalam hatinya. Selama ini ia menundukkan pandangannya. Ia tidak pernah melihat wanita dalam berpakaian seperti itu. Namun di satu sisi ketika ia melihat wanita yang begitu cantik dengan berpakaian minim, hasratnya sebagai manusia biasa tergoda. Ia merasa ingin melangkah dengan wanita tersebut, ingin mendekati wanita tersebut. Tapi kemudian ia tahu bahwa ternyata ya Allah izinkan aku memegang api ini karena sesungguhnya api neraka jauh lebih panas daripada api ini. Lindungilah aku wahai Allah. Aku berkeinginan tapi aku takut terhadapmu wahai Allah. Aku berkeinginan terhadap dia wahai Allah. Tapi aku mampu menahan hawa nafsuku hanya untuk terlindung dari azab api nerakamu wahai Allah. Kisah ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagaimana wanita dapat menjatuhkan seorang laki-laki karena ternyata wanita adalah fitnah yang luar biasa di muka bumi ini. Wanita adalah aurat, wanita adalah seseorang yang bisa membahayakan dirimu wahai kaum laki-laki. Maka nasihat untuk para wanita termasuk diri saya, silahkan jaga kesucian, silahkan jaga kehormatan diri, silahkan jaga harga diri. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga wibawa, dengan cara menjaga pakaian dengan baik. Agar sang mata laki-laki tidak mampu melihatmu dan berpikiran aneh-aneh di dalam otaknya. Dan untuk para laki-laki, silakan untuk menjaga pandangan. Jangan sampai kesucian dirimu hancur karena godaan dari seorang wanita. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Amin. Insyaallah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi ada perbuatan keji, ada mungkar. Keji itu merusak, menghinakan diri. Mungkar itu merusak tatanan. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim, Jadi ya yang keji Allah. tadi yang fahsya itu keji. Jadi memalukan, perbuatan yang memalukan diri sendiri. Sampai tadi yang perempuannya juga justru dia yang malu. Karena dia berada Malu, di udah hadapan digoda nggak pria soleh berhasil. sekali ya. Coba kita tanya sama Aiko. Aiko, Iya, tadi gimana dengar ceritanya nih? Ini Sempat kalau masih pengen ketemu begini mah bukan kita teriak dan malu. Langsung mau nggak nikah Langsung sama Aiko saya gitu. terjatuh ya. Ya, yang begini yang kita cari nih gitu pasti. Gimana Aiko komentarnya? Komentarnya tadi aku sempat ada ya maksudnya laki-laki yang seperti Seperti itu itu, zaman betul. dulu itu kali ya. Kalau sekarang kayaknya udah enggak ada. Masih ada. Masih ada Ustaz? Masih ada. Oh masih ada. Ada Aiko. Oh ada. Enggak, saya cuma benerin kope ya kok. Insya Allah masih ada. Iya. Masih Masih banyak ada. insya Allah. Amin, amin. Ustaz saya insya pengen nanya nih, kalau misalnya kan Aiko nih suka masih yang pengen kelihatan cantik di TV, terus ada tuntutan dari kreatifnya juga kadang. Aiko pakai baju ini dong yang kadang suka sedikit lebih seksi gitu. Nah itu ada gak sih amalan ibadahnya supaya doanya tuh supaya hawa nafsunya Aiko tuh gak kebawa gitu loh. Ini pertanyaan mewakili seluruh artis wanita. Ya, kadang-kadang ya namanya tuntutan profesi ya. Nanti Iya, kita akan benar. kita akan jawab pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Aiko setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.